Halo semua, Rofi di sini. Jadi di video ini saya akan mencoba membuat sebuah contoh konfigurasi NAT Dynamic Overload. Langsung saja kita mulai. Untuk konfigurasinya kita membutuhkan dua buah router yang 2811 ini, kemudian satu buah switch 2960, dan untuk end device-nya kita menggunakan PC. Selanjutnya kita hubungkan dari router 0 ke router 1, kita pakai copper cross ini. Ini kita pilih yang Fast Ethernet 00 dan yang ini juga Fast Ethernet 00. Kemudian dari router 1 ke switch 0 kita menggunakan copper strike. Ini kita pakai yang Fast Ethernet 01, yang ini juga Fast Ethernet 01. Kemudian dari PC 0 ke switch 0 yang Fast Ethernet 02. Selanjutnya kita setting semua IP pada selanjutnya kita akan setting semua IP di setiap device ini. Kita masuk ke router 0. Sini kita enable dan kita masuk ke config terminal. Di sini kita masuk ke interface Fast Ethernet 00. Di sini kita tambahkan IP-nya yaitu 11.11.11.2 255.255.255.0. Sini kita beri no shutdown untuk mengaktifkannya. Kemudian kita masuk ke interface loopback 1. Di sini juga kita tambahkan IP-nya itu 8888 dan subnetnya 255.255.255.255. Di sini kita beri no shutdown juga. Dan bisa kita exit. Sekarang kita masuk ke router 1. Kita lakukan config terminal juga. Kita masuk ke interface Fast Ethernet 00. Di sini kita tambahkan IP address yaitu 11.11.11.11.1. Subnetnya 255.255.255.0. Kita beri no shutdown. Kemudian kita masuk ke interface Fast Ethernet 01. Kita berikan IP-nya yaitu 192.168.2.1, subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita beri no shutdown. Oke, ini bisa kita exit. Kemudian kita masuk ke PC 0 dan menambahkan IP-nya. IP PC 0 itu 192.168.2.100. Untuk subnet masknya default. Untuk default gateway-nya kita gunakan yang ini. Itu 192.168.2.1. Ini bisa kita close. Langkah selanjutnya kita akan setting agar dua router ini saling terhubung, itu router 0 dan router 1. Pertama kita masuk ke router 0. Di sini kita masuk ke router OSPF 1. Kita tambahkan networknya yaitu 88.80.000.255 area 0. Kemudian network satunya lagi yaitu 11.11.0.000.0.255 area 0. Oke, bisa kita exit. Sekarang kita masuk ke router 1 dan kita setting juga router OSPF-nya. Kita tambahkan networknya tuh 0.000.255 area 0.
Nah, untuk yang IP network yang ini tidak kita gunakan karena akan kita gunakan sebagai permit nanti. Nah, ini loadingnya sudah selesai. Kita bisa cek juga IP routernya, itu show IP root. Nah, ini adalah IP yang sudah kita itu tadi setting. Di router 0 juga bisa kita cek. Nah, selanjutnya akan kita konfigurasikan NAT overload-nya. Tapi sebelum itu mari kita cek ping terlebih dahulu dari PC 0 ke router 0. Itu targetnya 8888. Sini kita coba ping. Nah, di sini kita mendapatkan request timeout karena belum kita konfigurasi. Ini bisa kita close aja. Untuk mengkonfigurasinya, kita masuk ke router 1. Kita masuk ke config terminal lagi. Nah, di sini kita tentukan mana yang akan menjadi NAT inside dan NAT outside-nya. Kita masuk ke interface Fast Ethernet 00. Link ini akan kita gunakan sebagai NAT outside. Oke, kemudian kita masuk ke interface Fast Ethernet 01. Di sini kita gunakan sebagai IP NAT inside. Lalu bisa kita exit. Nah, sekarang akan kita buat sebuah access list. Sekarang kita akan buat sebuah access list dengan mempermit network access list 1 permit 192.168.2.0.000.255. Kemudian IP NAT inside source list 1 interface Fast Ethernet 00 overload. Nah, sekarang coba kita cek ping lagi dari PC 0 ke router 0. Ping 8888. Nah, di sini kita mendapatkan reply dari router 0 ini, yang berarti kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi NAT dynamic overload. Itu saja untuk cara konfigurasi NAT overload-nya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.